Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pada hari ini kita sudah memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan juga amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pemberat amalan kebaikan yang akan kita jumpai di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Kajian sore hari ini kita akan murojaah. Barangkali bisa mengambil faidah dari ayat yang berkaitan dengan puasa. Bagi yang ingin melihat terjemahannya bisa langsung dibuka di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bagi yang ingin melihat terjemahannya bisa dibuka terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan untuk kalian as-siyam, yaitu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan jika ada ayat wahai orang-orang yang beriman, beliau mengatakan fa'ar'iha sam'ak au istami'. Jika kalian mendengar ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaran kalian dengan tajam, karena setelahnya pasti ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kalian, atau ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kalian. Jadi setiap ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita langsung tajamkan pendengaran kita atau konsentrasi kita, karena setelahnya pasti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana itu merupakan kebaikan untuk kita, atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya juga itu adalah hal yang baik untuk kita. Pada ayat ini, apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman? Puasa, sahih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan untuk kalian puasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan wahai orang-orang yang beriman. Apakah ini mencakup juga kepada orang-orang yang muslim atau sama saja? Ataukah ada perbedaan antara panggilan orang wahai orang muslim atau wahai orang beriman? Para ulama mengatakan bahwasannya jika iman dan Islam itu disebutkan secara bersamaan, maka iman adalah amalan hati, sedangkan Islam adalah amalan anggota badan.
jika Islam dan iman disebutkan secara bersamaan. Pada ayat ini iman disebutkan tidak bersamaan dengan kalimat Islam. Maka jika Islam atau iman hanya disebutkan salah satunya, maka salah satu tersebut sudah mencakup keduanya, yaitu orang muslim dan juga orang mukmin. Orang yang beriman adalah orang yang mengimani rukun iman, sedangkan orang Islam adalah orang yang mengamalkan konsekuensi rukun Islam. Dan derajat orang-orang yang beriman itu lebih tinggi dibandingkan orang muslim atau muslim. Dan di dalam agama ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, dan derajat yang paling tinggi adalah ihsan. Hal ini ditunjukkan pada hadis Jibril sebagaimana yang kita dapati di hadis Arba'in Nawawiyah. Allah memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Terkadang Allah memanggil kita menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena orang-orang yang beriman itu memang dari kalangan manusia dan jin, akan tetapi Rasulullah diutus dan mad'u atau orang yang diajak untuk menerima dakwahnya kebanyakan adalah manusia. Dan sebagaimana yang dikatakan para ulama, al-ibrah laisat bil asma, al-ibrah bil haqa'iq. Kita bisa mengambil ibrah itu bukan dari apa yang dinamakan kepada sesuatu, akan tetapi kita mengambil ibrah itu dari hakikatnya. Contohnya di sini, orang yang beriman terkadang dipanggil dengan orang beriman, terkadang dipanggil dengan manusia. Ketika manusia dipanggil dengan manusia meskipun dia orang beriman, dan Allah mensifati manusia di dalam Al-Quran dengan berbagai macam sifat negatif atau terdapat padanya banyak kekurangan. Contohnya, wa kanal insanu qatura, manusia adalah makhluk yang bakhil. Wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa. Wa kanal insan zaluman jahula, manusia adalah makhluk yang banyak berbuat kezaliman dan sangat bodoh. Ini menunjukkan bahwasanya manusia memiliki banyak kekurangan meskipun dia orang beriman. Maka ketika kita berinteraksi dengan saudara kita sama mukmin, kita diperintahkan untuk bersabar, kita diperintahkan untuk memaafkan apa yang menjadi kekurangan yang mereka miliki. Kemudian kita bisa mengambil faedah dari ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an kita tidak pernah mendapati Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad. Akan tetapi Allah memanggil Nabi Muhammad menggunakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad menggunakan ya Muhammad. Meskipun nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah panggil menggunakan nama-nama mereka. Contohnya ya Nuh, ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Kemudian ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati, dan yang lainnya. Adapun khusus Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, Allah tidak pernah memanggilnya langsung dengan namanya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan beliau adalah makhluk yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi, penghulu jin dan manusia, dan beliau adalah Nabi yang diberikan syafaat paling agung, syafaat yang paling tinggi di akhirat kelak. Pengikut Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak. Umat beliau adalah umat yang paling banyak di akhirat kelak. Setelah Nabi Muhammad ada umatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa adalah umat beliau umat terbanyak setelah Nabi Muhammad SAW. Saya mengambil faedah dari kitab Syekh Abdul Muhsin. Beliau ketika mensyarah kitab Tauhid
saya mendapati faedah bahwasanya beliau mengatakan keberhasilan seseorang berdakwah tidak dinilai dari banyak pengikutnya. Contohnya bahwasanya umat Nabi Muhammad umat yang paling banyak. Kemudian Nabi Musa alaihissalam umatnya juga banyak. Kemudian ada beberapa nabi atau rasul bahkan Allah uji dengan sedikitnya pengikut. Bahkan ada nabi dan rasul yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Nabi Nuh alaihissalam yang telah berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Akan tetapi pengikut beliau sangatlah sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh melainkan hanya segelintir orang saja. Maka beliau yaitu Syekh Abdul Muhsin menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya keberhasilan seseorang mengajak kebaikan kepada manusia tidak diukur dari sedikit dan banyaknya pengikut. Kemudian di sisi lain bahwasanya keberhasilan dakwah itu tidak diukur dari zahir saja, akan tetapi kita perlu membenahi sisi batin kita. Nabi Musa alaihissalam meskipun Allah Subhanahu wa taala uji dengan lisan yang Allah takdirkan, Allah uji beliau dengan lisan yang berat untuk mengucapkan beberapa huruf, dan Nabi Musa Allah uji dengan dada beliau bergetar ketika akan berdakwah kepada Fir'aun, sehingga ada doa dari Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa Allah uji dengan lisan yang berat untuk mengucapkan beberapa huruf, akan tetapi pengikut beliau sangatlah banyak. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua keberhasilan itu dimulai dari apa yang bisa kita ukur dengan akal kita. Seperti itu. Dan tentunya Nabi Musa alaihissalam beliau memiliki doa atau syafaat yang paling tinggi. Syafaat yang paling tinggi di dunia adalah syafaatnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun alaihissalam. Karena Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Harun dijadikan sebagai partner untuk berdakwah, teman untuk berdakwah. Yang mana sebelumnya Nabi Harun adalah bukan seorang nabi. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah ijabahi doa beliau, dan Nabi Harun pun Allah angkat menjadi nabi alaihi wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kutiba, kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan ini sebenarnya dituliskan. Ada beberapa metode dalam Al-Quran atau hadis untuk menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terkadang Allah menggunakan metode kutiba, diwajibkan. Terkadang menggunakan faradha, yang artinya diwajibkan juga. Terkadang langsung menggunakan fi'il amr atau kata perintah. Contohnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan untuk kalian puasa. Ada yang bisa mendefinisikan puasa? Puasa? Sahih. Kita puasa adalah seorang menahan dari pembatal-pembatal puasa, contohnya makan dan minum, dari subuh sampai matahari terbenam. Dan ini diwajibkan untuk orang-orang tertentu dan juga diwajibkan dengan niat. Orang-orang tertentunya adalah siapa yang diwajibkan puasa? Muslim, balik akil, Muslim. Sahih. Muslim balik, berakal, mampu, kemudian dia terbebas dari kalau wanita haid, nifas, dan juga mukim. Nah,
Karena orang yang musafir itu tidak wajib untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan oleh atau kepada orang-orang sebelum kalian. Ini merupakan kabar gembira atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada orang yang ketika diperintah dia merasakan berat untuk meninggalkan pembatal-pembatal puasa, kemudian Allah hibur dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, yaitu tidak hanya kalian saja, tapi umat-umat sebelum kalian itu diwajibkan juga kepada mereka puasa. Adapun puasanya bagaimana sampai saat ini saya belum tahu. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Hikmah disyariatkannya puasa adalah supaya manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia menahan lapar, haus, dan juga menahan lisannya dan hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala puasa. Ini semua mengajarkan kita supaya kita bisa bertakwa baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu takwa? Takwa? Saya. Ada banyak pengertian takwa menurut para ulama. Di antaranya yang disebutkan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau mengerjakan perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Tapi perlu ditambah dengan ilmu. Maka sebagian ulama mendefinisikan takwa adalah seseorang mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan ala nurin minallah, di atas ilmu dari Allah, maksudnya di atas dalil. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terlindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengerjakan perintah akan tetapi tidak berdasarkan dengan cahaya Allah atau ilmu dari Allah dan Rasulnya, tentunya itu tidak diterima. Contohnya sholat subuh. Sholat subuh itu diperintahkan, akan tetapi jika dia sholat subuh 3 rakaat, maka sholatnya tidak diterima, bahkan mendapatkan azab jika sengaja. Sebelum ditutup, ada hadis dari Abu Dzar yang masyhur, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menggantikan keburukan, maksudnya menghapuskan, dan Allah ganti dengan pahala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Abu Dzar Al-Ghifari, nama beliau adalah Jundub atau Jundab, ada yang mengatakan Jundab atau Jundub. Jundab ibn Junadah Al-Ghifari. Beliau wafat pada tahun 31 Hijriah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan yang lain. Nama Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Muhammad. Ayah beliau namanya Muhammad dan kakek beliau namanya Hanbal. Akan tetapi masyhurnya Ahmad ibn Hanbal. Padahal nama ayah beliau adalah Muhammad. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah. Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi, nama beliau adalah Muhammad, ayah beliau adalah Isa, sehingga kita katakan Muhammad bin Isa. Nama Imam At-Tirmidzi adalah Muhammad ibn Isa.
Nama kunyah beliau Abu Isa. Jadi salah satu dari anak Imam At-Tirmidzi adalah Isa. Wallahu alam. Seperti nama ayahnya, Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Rahimahumullah rahmatan wasi'atan wa askanahu fasiha jannati. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.